Pilih guru hebat untuk anak kita. Bukan sekadar sekolah yang membentuk masa depan, tapi sosok guru yang menyalakan semangat dan harapan setiap hari. Guru sejati bukan hanya mengajar, mereka membimbing, menginspirasi, dan menanamkan nilai hidup. Maka, jangan hanya lihat gedungnya, lihat siapa yang berdiri di depan kelas. Karena di tangan guru hebat, anak kita tumbuh menjadi pribadi tangguh, cerdas, dan berkarakter. Setiap anak berhak dibimbing oleh guru yang terbaik. Ini caranya yang bisa para orang tua lakukan agar bisa mengetahui ada guru hebat di dalam sekolah tersebut. 1. Tanyakan nilai-nilai sekolah. Guru hebat biasanya tumbuh di lingkungan sekolah yang menghargai pendidikan berkualitas dan fokus pada pengembangan karakter siswa, bukan sekadar nilai akademis. Tanya ke sekolah, bagaimana cara sekolah memilih dan mengembangkan gurunya? Apa yang paling penting bagi guru dalam mendidik anak-anak? 2. Amati cara guru berinteraksi. Coba datang saat open house atau trial class. Lihat bagaimana guru mendengarkan anak, berbicara dengan penuh empati, memberikan semangat, bukan sekadar instruksi, mengelola kelas dengan suasana yang positif dan menyenangkan. 3. Lihat testimoni orang tua alumni, tanyakan pengalaman orang tua lain. Apakah anak mereka merasa dihargai dan dipahami? Apakah guru mudah diajak komunikasi? Apakah perkembangan anak mereka terlihat jelas? 4. Perhatikan program pengembangan guru. Sekolah yang serius biasanya rutin mengadakan pelatihan untuk guru, evaluasi kinerja yang membangun, pendampingan dari mentor atau kepala sekolah. Guru hebat tidak lahir begitu saja. Sekolah yang baik akan menyiapkan dan menjaga kualitas mereka. 5. Nilai dari hasil anak didik. Apakah anak-anak di sekolah tersebut percaya diri, sopan, mandiri, dan punya rasa ingin tahu tinggi? Menyukai proses belajar? Anak-anak yang bahagia dan berkembang sehat secara emosional biasanya diasuh oleh guru yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Buan Hidayat SPD selaku Kepala SMA Taruna Liga Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi selaku narasumber di SMA Taruna Liga, yang terhormat para siswa sekolah dan yang terhormat para dewan guru, terima kasih atas kehadirannya. Kegiatan ini pagi ini Bapak Dr. Anas Haji Dedi Suryana MPD. Kepada Bapak Dedi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wassalamu ala rasulillah. Ya, saya tadi Bapak SMA. Mengapa tidak mungkin? Sebab silabus itu tidak dikembangkan oleh pusat, tidak dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Nuryulianti, alumni SMA Taruna Andika tahun 2009. Saya pertama tinggal di Depok. Saat itu, saya dan kedua orang tua saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di SMA Taruna Andika. Karena SMA Taruna Andika merupakan SMA unggulan, SMA terbaik dan terfavorit di Kota Bogor. Dengan fasilitasnya yang lengkap dan tenaga pengajarnya yang profesional serta kompeten. Kini saya berprofesi sebagai bidan di UPTD Puskesmas Pancoranmas Kota Depok. Jadi, buat adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya, ayo segera bergabung di SMA Taruna Andika. Terima kasih. Lagi kita lupa ya. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 itu tentang apa? KIHD. Nah, berarti kalau tadi silabus dibuat tahun 2014, berarti KIHD-nya nyambung nggak? Tidak nyambung. Berarti silabusnya sudah dibuat duluan, KIHD-nya belakangan, kan aneh. Bu, pulang dari sini mau kemana? Sprendok. Mau ngapain? Beli daging. Oke, berarti beli daging dan bumbunya.
berarti itu isi. Oke? Jadi yang pertama itu SKL, yang kedua isi. Bu, setelah dagingnya ada, bumbunya ada, ibu mau apakan? Pulang masak. Dimasak, berarti diproses kan? Nah, berarti setelah ada isinya diproses tuh. Sebelum disajikan kepada keluarga ibu cicipi kan? Enak enggak? Itu apa artinya? Penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Torik, alumni SMA Taruna Niga angkatan 2018 yang sekarang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Saya di sini mengajak adik-adik sekalian semua untuk bergabung di sekolah kami, sekolah favorit di Kota Bogor yang dimana selain memiliki tenaga pengajar yang unggul, kita juga memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan siswa maupun siswi dari segi akademis maupun non-akademis. 21, 22, 23, maka 20-nya kenapa tadi? 21 Isi. 22 23. Kalau mau jadi guru, standar pendidikannya apa? S1 ya? Ya, jadi standar untuk guru apa tadi? S1 kan? Boleh D3? Tidak boleh. Makanya SMP singkatan dari apa? Sekolah pertama Pak. Ibu dan Bapak pada agama sama nggak dengan saya kira-kira? Insya Allah sama ya. Jadi kompetensi itu hati, kepala, tangan. Nah, sekarang kita wujudkan dalam agama Islam, kompetensi itu apa? Iman kan di hati. Aku beriman. Setelah beriman, apa? Ilmu, iman, ilmu, amal. Kan itu kata agama Islam. Ya. Ibu dan bapak punya keimanan, punya ilmu tentang Islam, diamalkan, insya Allah. Nah, berarti ibu dan bapak disebut manusia sempurna, dilandasi oleh sikap. Sekarang coba ibu dan bapak kembali ke sopirnya supir angkot. Punya ilmu tentang nyetir tidak? Kalau ditanya fungsi setir untuk apa, dia tahu nggak? Fungsi rem tahu nggak? Nah, berarti dia punya ilmu tentang ibadah. Berarti dia hablum minallah. Bagus. Tidak mengatakan kalau ada soal sulit, ramjadah. Nah, kalau ngomong ramjadah itu bukan hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sadayana. Perkenalkan, saya Syainal Fitrasa Bestura. Saya alumni SMA Taruna Andika Bogor, angkatan 2016. Sekarang saya mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang. Saya bangga sekolah di SMA Taruna Andika karena yang pertama, SMA Taruna Andika adalah SMA swasta favorit dan terbaik yang ada di Kota Bogor. Yang kedua, SMA Taruna Andika mempunyai guru-guru yang profesional. Dan yang ketiga, fasilitas yang ada di SMA Taruna Andika terbaik. Yuk masuk SMA Taruna Andika. Amalkan dan dilandasi oleh sikap. Berarti murid yang belajar dari kita harus punya pengetahuan sesuai dengan ilmu yang ibu dan bapak miliki, tetapi juga harus diterampilkan biar dia bisa hidup di masyarakat, landasi oleh sikap. Jadi nggak ada orang tawuran, nggak ada orang setelah belajar kok jadi murtad. Ada ya? Setelah belajar jadi murtad ada? Nah, ada? Siapa? Siapa? Nggak ada. Iya, tidak di sini tidak ada. Siapa? Itu tuh yang lebih lagi. Kompetensi itu apa? Tadi kompetensi itu apa? Integrasi dari pengetahuan, keterampilan yang dilandasi oleh sikap. Berarti standar kompetensi lulusan itu isinya adalah tentang sikap, tentang pengetahuan, tentang Ibu bapak kan suka marah-marah kepada anak-anak, pada susah nanti. Dan di sini saya ngomongnya. Ya. Sebenarnya sikap apa yang harus dimiliki oleh anak-anak? Yuk, sikap beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, begitu ya. Kalau kata orang Islam kepada Allah.